teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Naprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik, yaitu tentang menganalisa data yang dimana bermula dari bagaimana pengumpulan data, menampilkan data, dan menganalisa data. Untuk materi yang saya ambil, saya akan membahas tentang pemusatan data. Yang akan dibahas adalah tentang penerapan rumus ukuran tendensi, yaitu mean, median, modus, kuartil, desit, dan persentil. Baik teman-teman, di sini untuk yang pertama kita akan menghitung nilai mean atau nilai rata-rata. Untuk rumus mean yaitu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak nilai data. Untuk contoh yang pertama kita mengambil menghitung data tunggal. Misalnya angkanya ada 7, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 0, 1, dan 2. Kita masuk ke rumusnya. Mean sama dengan jumlah semua nilai data, yaitu semua data yang telah kita ambil tadi itu kita jumlahkan dan hasilnya adalah 21 dibagi dengan banyak nilai data. Banyak nilai data adalah dari data tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bagi dengan 10. Sehingga dapatlah hasilnya 2,1. Untuk contoh yang kedua, kita mencoba untuk menghitung data suatu kelompok. Yang dimana di sini itu sudah ditentukan nilainya dan frekuensinya. Lalu untuk mencari nilai tengahnya itu kita dapatkan dari daftar nilai yang pertama tadi. Misalnya 23 nih. Itu nilai tengah dari antara 21 sampai 25 dan seterusnya. Untuk mendapatkan nilai fx itu hasil perkalian dari nilai tengah dan frekuensi. Misalnya 23 dikali 2 itu hasilnya 46, 28 dikali 8 224, dan seterusnya. Sehingga hasil frekuensi dan FK itu kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya 30 dan 1020. Selanjutnya kita masuk untuk perhitungannya. Mean sama dengan sigma FI dan XI dibagi sigma FI. Untuk mendapatkan sigma FI dan XI itu adalah jumlah dari nilai FK tadi, yaitu 1020 dibagi dengan sigma FI itu adalah nilai frekuensi tadi, yaitu 30. Jadi 1020 dibagi dengan 30 hasilnya 34. Untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai median atau nilai tengah. Untuk contoh yang pertama kita mengambil menghitung data tunggal, yaitu dengan angka 7, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 0, dan 1. Untuk mengetahui nilai tengah tersebut, kita harus mengurutkan dulu nih, dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, dan 7. Untuk rumus nilai tengah atau median, kita langsung coret saja untuk mencari nilai tengahnya. Dan nilai tengah dari data tersebut adalah 2. Jadi kita tulis ME sama dengan 2, dan itulah hasilnya. Untuk contoh yang keduanya, kita menghitung median dari data suatu kelompok. Misalnya intervalnya dan frekuensinya seperti ini. Dan sudah kita jumlahkan ya, dan jumlahnya itu 30. Jadi karena kita belum mengetahui nilai tengah median tersebut, kita harus menghitungnya terlebih dahulu dengan rumus 1/2 dikali dengan N. Dan nilai N ini adalah nilai dari jumlah frekuensi dari data tadi, yaitu 30. Jadi 1/2 dikali dengan 30 itu hasilnya 15. Untuk rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah buka kurung 1/2 dikali N dikurang sigma FME dibagi FME tutup kurung dikali dengan P.
Untuk TB-nya itu adalah tepi bawah kelas median, sigma FME itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan FME-nya itu adalah frekuensi kelas median, dan P-nya itu adalah jarak antara nilai median tersebut. Untuk menghitung TB-nya itu dengan rumus BB dikurang dengan 0,5. Dan untuk mengetahui BB-nya itu karena mediannya 15 dan di frekuensinya itu tidak ada 15, jadi kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. 2 ditambah dengan 8 itu 10 dan ditambah dengan 9 itu adalah 19. Dan mediannya itu adalah 15. Jadi 19 ini adalah rentangan antara 10 sampai dengan 18. Jadi untuk mediannya 15 itu adalah di frekuensi 9 dan di interval 31 sampai dengan 35. Untuk mengetahui BB ini adalah berat bawah dari nilai interval tersebut. Dan BB awalnya itu adalah 31, jadi kita tulis 31 dikurang dengan 0,5 dan hasilnya adalah 30,5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai sigma FME-nya, karena itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dan kelas mediannya di frekuensi 9, jadi kita menambahkan 2 ditambah dengan 8 sama dengan 10. Jadi nilai sigma FME-nya itu adalah 10 dan FME-nya frekuensi kelas mediannya adalah 9. Dan sedangkan panjang atau jarak antara nilai interval 31 sampai dengan 35 itu adalah 5. Kita masuk rumusnya, ME sama dengan TB tambah buka kurung 1/2 dikali N dikurang sigma FME dibagi FME tutup kurung dikali dengan P. Untuk TB-nya itu tadi 30,5 ditambah dengan 15, itu hasil dari 1/2 dikali dengan N dan dikurang dengan sigma FME dan hasilnya adalah 10 dibagi dengan 9 dan dikali dengan 5. Selanjutnya 30,5 ditambah dengan 5/9 dikali dengan 5. Selanjutnya 30,5 ditambah dengan 25/9 dan 30,5 ditambah dengan 2,77 hasilnya adalah 33,27. Untuk rumus yang ketiga adalah modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Misalnya contoh yang pertama, kita mengambil data 65, 66, 67, 68, 70, 72, 81, 23, 68, 69, 90, dan 62. Dan nilai yang sering muncul dari data tunggal tersebut itu adalah nilai yang paling banyak. Nilai yang paling banyak adalah nilai 68 karena ada 268 dan untuk yang data lainnya itu hanya satu saja. Jadi nilai modusnya, nilai yang sering munculnya adalah 68. Dan untuk contoh yang kedua, kita akan menghitung modus dari data kelompok dengan frekuensi dan jumlahnya adalah 30. Untuk rumusnya, MO sama dengan LO ditambah dengan C dalam kurung B1 per B1 ditambah B2 tutup kurung. Dan untuk mencari LO-nya itu sama seperti rumus yang seperti yang tadi sebelumnya, itu adalah BB dikurang dengan 0,5. Dan BB-nya ini adalah batas bawah dari selisih frekuensi nanti yang akan ditentukan. Dan untuk nilai yang sering muncul itu adalah 9. Jadi untuk nilai BB-nya itu kita ambil 31 dikurang dengan 0,5 dan hasilnya 30,5. Dan untuk nilai D1-nya, karena D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, yaitu 9 dikurang dengan 8 sama dengan 1, dan D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, jadi 9 kurang 5 adalah 3, dan C-nya itu adalah panjang kelasnya, dan panjang kelasnya itu adalah 5. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya, yaitu 30,5 ditambah dengan 5 buka kurung, untuk nilai D1-nya itu 1 dan D1 ditambah dengan D2-nya jadi 1 ditambah 3. Jadi itu tadi D ya, bukan B ya teman-teman. Terus di bawahnya lanjut lagi kita tambahkan jadi 35,5
kita tambahkan dengan 1/4 karena 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. Selanjutnya 35,5 ditambah dengan 0,25 karena 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25. Jadi 35,5 ditambah dengan 0,25 itu hasilnya 35,75. Untuk rumus selanjutnya itu adalah kuartil, yaitu pembagian data dengan nilai yang sama. Kuartil itu dibagi dengan 3, yaitu kuartil pertama dilambangkan dengan X1, kuartil kedua X2, kuartil ketiga X3. Dan untuk kuartil pertama itu dikatakan kuartil bawah, kuartil kedua itu tengah, kuartil 3 itu atas. Untuk contohnya sebagai berikut. Tentukan nilai kuartil X1, X2, X3 dari jumlah data berikut. Misalnya datanya adalah 12, 13, 14, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, dan 9. Dan untuk mengetahui nilai dari kuartil tersebut, kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Sebagai berikut ya. Setelah itu kita masuk ke rumusnya. Untuk kuartil yang pertama itu rumusnya N ditambah dengan 1 dibagi dengan 4. Dan untuk nilai N itu adalah nilai dari jumlah data yang sudah kita urutkan tadi. Dan jumlahnya itu adalah 11. Jadi 11 ditambah dengan 1 dibagi dengan 4. Jadi 12 dibagi 4 adalah 3. Dan 3 ini bukan nilai kuartil yang pertama ya. Jadi kuartil yang pertama itu angka 3 dari angka data yang kita urutkan tadi. Jadi ada 3, 4, 5. Dan angka yang ketiga dari kuartil tersebut itu adalah 5. Jadi kuartil pertamanya itu adalah 5. Untuk menghitung kuartil kedua itu rumusnya 2, buka kurung, N ditambah dengan 1 dibagi dengan 4, tutup kurung lagi. Jadi sama dengan 2 dikali dengan 3. Karena N tambah 1 itu 11 dan dibagi dengan 4, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Jadi 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Dan kita hitung lagi untuk kuartil kedua itu urutan data ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kuartil kedua itu adalah di angka 7. Untuk menghitung kuartil ketiga, yaitu 3, buka kurung, N ditambah dengan 1 dibagi dengan 4, lalu tutup kurung. Dan hasilnya 3 dikali dengan 3. Karena N ditambah 1 dibagi 4 itu hasilnya 3, seperti yang kuartil pertama. Dan 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Seperti yang tadi, data ke-9 dari data yang sudah kita urutkan tadi itu adalah 11. Jadi untuk kuartil ketiganya itu datanya adalah 11. Selanjutnya adalah desil atau biasanya dilambangkan dengan huruf D. Untuk contohnya, tentukan desil kedua dari nilai data berikut, yaitu 7, 7, 6, 8, 9, 10, 8, 10, 9, dan 11. Jadi untuk menentukan desil ini, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk rumusnya, DI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi dengan 10. Dan karena kita mencari nilai desil kedua, jadi D2 sama dengan I-nya kita ganti menjadi 2. Dan buka kurungnya 10 ditambah dengan 1. Dapat 10 itu nilai N dari keseluruhan jumlah data tersebut. Jadi ada 10, jadi 10 ditambah dengan 1, lalu dibagi dengan 10. Dan hasilnya 22. Dibagi dengan 10, hasil 22 adalah penjumlahan dari 10 tambah 1, lalu dikali 2, dan hasilnya 22 dibagi 10, 2,2. Sehingga D2 sama dengan data kedua ditambah 0,2. Buka kurung data ketiga dikurang data kedua. Data kedua itu adalah 7. Jadi
Dan 0,2 itu adalah hasil dari 2,2 tadi. Jadi kita tulis 0,2. Dan data ketiganya itu adalah 7 dan data keduanya adalah 7, jadi 7 dikurang 7. Jadi 7 ditambah dengan 0. 0 itu adalah pengurangan dari 7 kurang 7 dan hasilnya adalah 7. Jadi desil kedua dari data tersebut hasilnya adalah 7. Lalu untuk yang terakhir adalah rumus persentil. Contoh yang pertama, misalkan tentukan persentil ke-20 dan persentil ke-45 dari data berikut. Misalnya datanya adalah 9, 8, 6, 4, 9, 6, 4, 2, 3. Dan kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga ke terbesar. Lalu kita masuk ke rumusnya, itu PI sama dengan I, buka kurung N tambah 1, tutup kurung dibagi dengan 100. 100 itu karena dia persen, jadi dibagi 100 ya. Jadi kita masuk P20 sama dengan 20, buka kurung 9 ditambah dengan 1, dan 9 itu hasil dari N dari jumlah data tersebut. Jadi 9 ditambah 1 dibagi dengan 100 dan hasilnya adalah 10. Jadi 20 dikali 10 dan dibagi dengan 100 dan hasilnya adalah 2. Dan persentil ke-20 itu 3 karena hasil yang kedua tadi itu urutan di data ketiga. Dan selanjutnya untuk persentil ke-45 itu adalah P 45 sama dengan 45 dikali 9 tambah 1 dibagi dengan 100 dan hasilnya 450 dibagi dengan 100 dan hasilnya 4,5. Jadi karena 4 ini ada koma dengan 5, jadi P 45 sama dengan 4 ditambah 0,5 dikali dengan 2. Kenapa 2? Karena itu selisih antara 6 dan 4. Jadi kita kurangkan. 6 dikurang 4 itu menjadi 2. Karena persentil 45 itu 4, jadi 4, 6, dan 6 itu kita kurangkan. Makanya kita mengalikannya 2. Dan hasilnya adalah 0,5 dikali dengan 2 itu 1, dan 4 ditambah 1 itu hasilnya 5. Jadi persentil ke-45 itu hasilnya adalah 5.